Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Baik para peserta didik, hari ini kita akan belajar mengenai materi bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan demokrasi. Mari kita akan mulai. Kita semua sudah pelajari bahwa arti terdalam dari hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seseorang mulai bertumbuh dalam kandungan ibu. Oleh karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bagaimana dengan kasus hukuman mati, aborsi, dan eutanasia? Mari kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang berat, seperti pembunuhan yang kejam dan sadis, pengkhianatan kepada negara atau makar, dan di beberapa negara seperti Indonesia, penjual atau pembawa narkoba. Hukuman mati diyakini akan membuat orang lain takut dan tidak akan melakukan kejahatan serupa. Selain itu, juga terjadi berbagai kasus ketika orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan hukuman penjara, bila seseorang sudah dieksekusi, tentu hukuman itu tidak dapat dibatalkan. Yang kedua adalah aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah praktik yang menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. Gereja Katolik menentang praktik ini dan menganggap semua bentuk aborsi sebagai pembunuhan. Banyak gereja Protestan juga menentang praktik-praktik ini apabila dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Misalnya, seorang remaja perempuan yang menjadi hamil karena berperilaku seks bebas. Hal ini terjadi karena ia merasa belum siap atau malu oleh cemooh orang-orang di sekitar. Terhadap orang-orang seperti ini, orang Kristen mestinya bersikap lebih terbuka dan mau menolong remaja ini, agar ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan baik. Aborsi juga biasanya tidak akan dilakukan apabila kandungan sudah cukup lanjut usianya. Misalnya 5 bulan ke atas. Namun, apabila kandungan itu membahayakan jiwa si ibu, biasanya aborsi dapat diterima. Yang ketiga, eutanasia. Eutanasia adalah praktik yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang. Ada eutanasia aktif, yang ketika seseorang pasien meminta sendiri agar segala perawatan yang diberikan kepadanya dihentikan karena ia sudah tidak mau menderita lebih lama lagi. Ada pula eutanasia yang dilakukan dengan sengaja, menyuntikkan zat beracun yang mematikan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Selain itu, ada juga eutanasia pasif, yaitu ketika keluarga si pasien yang sudah tidak lagi berbicara atau tidak dapat lagi berkomunikasi atau sudah tidak sadar lagi meminta agar segala perawatan dihentikan. Pertanyaan yang muncul di sini ialah, apakah arti tindakan ini? Karl Barth pernah menulis tentang hal ini. Ia bertanya, dalam proses ini, kita perlu menyelidiki apakah kita sedang mencoba mencabut nyawa yang Tuhan ingin pertahankan, ataukah justru malah menahan-nahan nyawa yang Tuhan ingin cabut. Hal ini terlihat dalam kasus Terry Schiavo, atau kalau kita baca, yaitu Terry Schiavo, yang mengalami koma selama 15 tahun.
sejak tahun 1990 sampai 2005. Suaminya ingin menghentikan semua perawatan medis yang diberikan, sementara orang tua Terry menolaknya. Mereka mengklaim bahwa Terry masih dapat berkomunikasi, tandanya ia masih hidup. Sementara para dokter menyatakan kemungkinan Terry pulih kembali sangat kecil. Gerak-geriknya dan suaranya yang dikeluarkan hanyalah gerak refleks saja, bukan tanda-tanda kehidupan. Kasus ini menjadi sangat menonjol karena melibatkan Gubernur Florida, Presiden George Bush, dan juga Paus. 3 buah kasus tersebut di atas menggambarkan bagaimana manusia mengakhiri hidup sesamanya yang diberikan Allah. Tujuannya ingin menolong mengakhiri penderitaan manusia, misalnya eutanasia. Namun, dalam upaya ini, manusia merampas hak Allah karena hanya Allah saja yang bisa dan berhak menganugerahkan kelahiran maupun kematian. Ia dapat memberi juga mengambil kehidupan manusia. Dalam kasus hukuman mati, apakah sudah terbukti bahwa hukuman mati dapat menghasilkan efek jera pada para penjahat? Buktinya, kejahatan berat terus terjadi, bahkan lebih sadis dan canggih. Dalam upaya manusia untuk membebaskan penderitaan sesama, jangan sampai manusia malahan melakukan pelanggaran HAM. Mengenai eutanasia, aborsi, dan hukuman mati, sampai dengan saat ini masih terjadi pro dan kontra. Ada yang berpihak dan ada yang menentang praktik tersebut. Namun, umumnya di kalangan gereja-gereja Kristen dengan tegas menolak praktik-praktik tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh pejuang HAM dan demokrasi. Tokoh pertama adalah Aung San Suu Kyi. Beliau adalah seorang perempuan yang tak pernah lelah memperjuangkan terwujudnya demokrasi dan HAM di Myanmar, khususnya di Burma. Ayahnya adalah seorang Aung San, tokoh perjuangan Burma yang diakui sebagai bapak pendiri bangsa itu. Ibunya bernama Daw Khin Kyi. Dia memainkan peranan yang sangat penting sebagai tokoh politik dalam pemerintahan Burma, negara yang baru merdeka pada tahun 1948. Pada tahun 1950, Khin Kyi diangkat menjadi duta besar untuk India dan Nepal. Aung San Suu Kyi ikut bersama ibunya dan lulus dalam bidang ilmu politik dari Lady Sri Ram College di New Delhi pada tahun 1964. Ia melanjutkan studinya di Oxford dan memperoleh gelar BA dalam filsafat, politik, dan ekonomi pada tahun 1969. Setelah lulus, ia tinggal di New York City dan bekerja di PBB. Pada tahun 1972, ia menikah dengan Dr. Michael Aris. Pada tahun 1985, ia memperoleh gelar PhD dari School of Oriental and African Studies, Universitas London. Ia mempelopori perjuangan menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar. Akibat dari kegiatannya tersebut, ia dipenjara selama 15 tahun. Seharusnya masa hukumannya adalah 21 tahun. Namun baru dijalani 15 tahun, ia sudah dibebaskan. Pemerintah Myanmar menghadapi tekanan dari dunia internasional oleh karena penahanan terhadap Aung San Suu Kyi ini. Kita bersyukur ada orang-orang yang mempersembahkan hidupnya bagi perjuangan hak asasi manusia dan demokrasi. Tokoh kedua adalah Rachel Ellen Georgi. Dia lahir pada tanggal 10 April 1979 dan meninggal 16 April 2003. Dia adalah seorang anggota Gerakan Solidaritas Internasional atau GSI.
yang dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF dengan sebuah bulldozer. Corey dan teman-temannya bertindak sebagai manusia perisai. Corey adalah seorang mahasiswa dari Evergreen State College di kota Olympia, Washington, Amerika Serikat. Ia mengambil cuti 1 tahun dan berkunjung ke jalur Gaza pada Intifada kedua. Setelah terbang ke Israel pada tanggal 22 Januari 2003, Corey menjalani latihan selama 2 hari di markas besar GSI di tepi barat, lalu berangkat ke Rafah untuk ikut serta dalam demonstrasi di sana. Di Rafah, Rachel bertindak sebagai manusia perisai dalam upayanya untuk menghalangi penghancuran rumah yang dilakukan dengan bulldozer lapis baja oleh pasukan IDF. Pada malam pertamanya di sana, ia bersama 2 anggota GSI lainnya membangun tenda di dalam Blok J, yang sering menjadi sasaran tembak Israel. Pasukan-pasukan Israel menembaki tenda mereka dan tanah yang hanya beberapa meter jauhnya dari tenda itu. Karena merasa bahwa kehadiran mereka memprovokasi pasukan Israel, Corey dan rekan-rekannya bergegas membongkar tenda mereka lalu pergi. Pada 16 Maret 2003, sebuah operasi IDF di daerah antara kamp pengungsi Rafah dan pembatasan dengan Mesir terlibat dalam pembongkaran rumah yang dipandang perlu oleh IDF untuk menghancurkan tempat persembunyian gerilyawan dan lorong-lorong penyelundup. Corey ikut serta dalam sebuah kelompok dengan 7 anggota GSI, 3 warga negara Inggris, 4 Amerika. Dalam upaya mereka menghalangi tindakan-tindakan bulldozer Israel. Corey yang membaringkan dirinya di jalan yang dilalui bulldozer Caterpillar D9R yang berlapis baja terluka parah. Ia segera dibawa ke sebuah rumah sakit Palestina. Laporan mengatakan ia meninggal di tempat. Ada lagi yang mengatakan ia meninggal di jalan menuju ke rumah sakit, atau malah di rumah sakit sendiri. Tokoh ketiga adalah Ade Rostina Sitompul. Ade Rostina Sitompul lahir pada tanggal 12 Desember 1938 di perkebunan teh kelapa nunggal milik kakeknya yang terletak di Cibadak, Parungkuda, Sukabumi. Kepeloporan Ade Rostina dalam aktivisme hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya. Sejak kecil, Rostina menyaksikan dan bahkan secara langsung dilibatkan dalam aktivitas perjuangan kemerdekaan oleh ayahnya. Ia mulai belajar gerakan tutup mulut dengan merahasiakan tempat persembunyian yang dibangun ayahnya di rumah dan dilibatkan sebagai kurir bagi para gerilyawan dengan membawa pesan di balik lipatan. Dari ayahnya juga Rostina belajar tentang kesetaraan dan keadilan sosial melalui pergaulan dengan kalangan kuli perkebunan. Dari kakeknya, Rostina belajar tentang nilai kemanusiaan di mana musuh pun harus diperlakukan secara manusiawi. Peristiwa tahun 1965 menjadi titik penting untuk komitmennya dalam gerakan perjuangan kemanusiaan. Abangnya yang adalah salah satu pemimpin Persatuan Wartawan Indonesia yang pro-Soekarno ditangkap dan ditahan selama 9 tahun. Sahabat-sahabatnya juga mengalami nasib serupa. Menghadapi situasi ini, Rostina terdorong untuk menggalang bantuan berupa obat-obatan, mengirimkan makanan ke penjara, mengurus keluarga tahanan politik, dan dengan berbagai cara berupaya menyelamatkan orang-orang yang diburu. Aktivitas ini menyebabkan ia diinterogasi berulang kali oleh militer. Kepeloporan di bidang HAM mengantarnya menerima penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun 1995. Ia turut membidani sejumlah organisasi HAM, antara lain Elsam, Kontras, Imparsial, Pokastin, SHMI, dan Setara.
Usia dan kesehatan tidak pernah menjadi penghalang baginya untuk aktif. Sampai menjelang akhir hayatnya, beliau terus aktif bekerja dan berjuang bagi kemanusiaan. Tokoh keempat adalah Malala Yousafzai. Malala lahir pada tanggal 12 Juli 1997 sebagai anak pertama setelah ibunya mengalami keguguran. Saking miskinnya, ayahnya tidak memiliki uang untuk membayar bidan supaya menolong ibunya melahirkan. Dalam budaya Pakistan, terutama suku Pashtun, yang merupakan campuran antara etnis Pakistan dan Afghanistan, kelahiran bayi perempuan adalah suatu kemalangan bagi keluarga. Namun Ziauddin, ayah Malala, malah merayakan kelahiran anak pertamanya dengan mengatakan, "Saya melihat ke mata bayi cantik ini dan langsung jatuh cinta padanya." Ia bahkan meramalkan bahwa anaknya ini sungguh berbeda dari anak-anak lain. Nama Malala diambil dari Malalai, yaitu pejuang wanita dari Afghanistan, negara tetangga Pakistan. Setiap anak Pashtun tumbuh dalam semangat patriotik Malalai yang berhasil membangkitkan semangat juang rakyatnya yang sedang melawan penjajahan Inggris. Walaupun Malalai terbunuh dalam peperangan, namun kematiannya justru membuat pejuang Afghanistan semakin gigih sehingga memenangkan pertempuran. Namun, kakek Malala tidak setuju dengan nama itu karena memiliki arti menarik kesedihan. Ayah Malala tetap mempertahankan nama yang sudah dipilihnya karena berharap Malala tumbuh menjadi pahlawan bagi bangsanya, sama seperti Malalai dulu. Ziauddin Yousafzai memiliki idealisme untuk menghadirkan pendidikan bagi anak di Pakistan, termasuk untuk anak perempuan yang sebetulnya dianggap tabu untuk bersekolah. Bersama temannya, Ziauddin mendirikan sekolah dan Malala menjadi muridnya. Sejak kecil, Malala terbiasa mengikuti ayahnya berkeliling ke desa-desa sekitar untuk mempromosikan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Aktivitas seperti ini tidak disukai oleh Taliban yang secara perlahan namun pasti mengambil alih kekuasaan di daerah tempat tinggal Malala. Taliban menyerang sekolah-sekolah untuk anak perempuan, dan pada tahun 2008, Malala bereaksi dengan berpidato yang intinya adalah mempertanyakan mengapa Taliban mengambil haknya untuk bersekolah. Pada tahun 2009, Malala mulai menulis blog untuk radio Inggris BBC, yang isinya adalah pengalaman hidup di bawah penindasan dan larangan Taliban untuk bersekolah. Awalnya penulisan blog ini berjalan lancar karena Malala memakai nama samaran Gul Makai. Namun pada bulan Desember 2009, nama aslinya mencuat. Tidak kepalang tanggung, Malala semakin aktif menyuarakan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, sehingga ia dinominasikan untuk menjadi pemenang International Children's Peace Prize pada tahun 2011. Selain juga berhasil memenangkan National Youth Peace Prize. Pada tahun yang sama, Malala dan keluarganya tahu bahwa Taliban memberikan ancaman mati kepadanya. Mereka sekeluarga memang mengkhawatirkan keselamatan sang ayah yang merupakan aktivis anti-Taliban. Namun mereka menganggap Taliban tidak akan menyerang anak. Malala salah. Karena Taliban justru dengan sengaja menembak kepalanya saat Malala dan teman-teman berada di bis sekolah saat perjalanan pulang dari sekolah pada tanggal 9 Oktober 2012. Tembakan itu meleset dan mengenai dua temannya yang langsung terluka parah. Walaupun sebagian dari tempurung kepala Malala diangkat untuk meredakan bengkak
di otaknya, namun kondisi kritisnya menyebabkan ia dibawa ke Birmingham, Inggris. Untung, ia tidak mengalami trauma otak berkepanjangan. Dan mulai Maret 2013, ia dapat bersekolah kembali di Birmingham. Malala menuliskan autobiografinya berjudul I Am Malala, The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban, yang terbit pada bulan Oktober 2013. Sampai kini, Taliban tetap melancarkan ancaman mati untuk Malala. Walaupun begitu, Malala tetap konsisten menyuarakan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Dengan pendidikan, kaum perempuan dibukakan wawasan agar dapat menjalani kehidupan sebagai manusia merdeka, tidak berada di bawah kekuasaan laki-laki ataupun tradisi. Dalam suatu wawancara dengan Sheryl Sandberg pada bulan Agustus 2014, Malala memberikan pernyataan, "Aku berada dalam masa di mana situasi dan keadaan memaksaku untuk berani. Di sana ada ketakutan, teror, bom sepanjang waktu. Itu adalah saat yang sulit, karena banyak sekolah yang dibom. Aku hanya punya dua pilihan, tetap diam dan menunggu terbunuh, atau bicara meski harus terbunuh. Dan aku memilih yang kedua." Keberaniannya inilah yang membuat Parlemen Eropa menganugerahkan Sakharov Prize for Freedom of Thought pada bulan Oktober 2013. Tahun 2013, ia juga dinominasikan untuk menjadi penerima Nobel Perdamaian, walaupun tidak memenangkannya. Tahun 2014 kembali ia dinominasikan untuk hal yang sama, dan memperolehnya sebagai pejuang untuk hak-hak anak perempuan memperoleh pendidikan. Namun dengan rendah hati, Malala menyatakan bahwa mendapatkan Nobel bukanlah tujuannya. Ia lebih suka bila dunia memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk mengenyam pendidikan, karena perdamaian yang sesungguhnya barulah tercapai bila hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan diberikan. Dua tokoh idolanya adalah Martin Luther King Jr. dan Benazir Bhutto. Keduanya mati terbunuh saat memperjuangkan persamaan hak bagi sesama dan memilih untuk lepas dari kekuasaan yang sifatnya otoriter alias memaksakan kehendak.